kuliah evaluasi pembelajaran PKI. Dan yang saya hormati juga kepada teman-teman kami semua kelas PIB, terutama semoga ibu dan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian pengukuran dan pengertian penilaian dan pengertian evaluasi. Nah, kami di sini tuh dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama akan disampaikan oleh saudara Dava, yang kedua akan disampaikan oleh saudari Farhatudiana yakni saya sendiri, dan ketiga akan disampaikan oleh saudari Neng Ipa Hopipah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement, dan dalam bahasa Arabnya adalah muqayasah. Dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Dalam dunia pendidikan, pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Pengukuran adalah proses pemberian angka dan usaha memperoleh deskripsi numerik dari sesuatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Pengukur pada hakikatnya adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif. Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, misalnya pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian mengenai panjang lengan, panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, misalnya pengukuran untuk menguji daya tahan per baja terhadap tekanan berat, pengukuran untuk menguji daya tahan nyala lampu pijar, dan sebagainya. Yang terakhir, pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu, misalnya mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dengan bentuk tes ujian. Pengukuran inilah yang biasa dikenal dengan dunia pendidikan. Pengukuran pembelajaran adalah suatu pekerjaan profesional guru, instruktur, atau dosen. Tanpa kemampuan melakukan pengukuran pendidikan, seorang guru tidak akan dapat mengetahui dengan persis di mana ia dan peserta didik berada pada suatu saat atau pada suatu kegiatan. Tentang penilaian. Nah, penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Nah, sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan, sehingga pada gilirannya akan mampu memberikan atau membantu guru untuk merencanakan strategi pembelajaran. Dan bagi peserta didik sendiri juga, sistem penilaian yang baik itu akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Nah, penilaian dilakukan setelah peserta didik menjawab soal-soal UTS, entah soal tes lisan maupun non lisan gitu atau non tulis. Nah, kemudian menurut Mardapi ada 2 acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian, yaitu
yaitu ada acuan norma dan acuan kriteria. Nah, dalam melakukan penilaian di bidang pendidikan, kedua acuan ini dapat dipergunakan. Yang pertama, acuan norma itu berasumsi bahwa kemampuan seseorang berbeda serta dapat digambarkan. Nah, menurut kurva distribusi normal. Sedangkan acuan kriteria itu merupakan atau berasumsi bahwa apapun bisa dipelajari semua orang. Namun waktunya itu berbeda. Penggunaan acuan norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui di mana posisi seseorang terhadap kelompoknya. Misalnya jika seseorang mengikuti tes tertentu, maka hasil tesnya itu akan memberikan gambaran di mana posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Nah, adapun acuan kriteria dipergunakan untuk menentukan menentukan kelulusan seseorang yang terdapat dalam atau seseorang yang dilakukan yang telah lulus, berarti bisa melakukan apa yang terdapat dalam kriteria yang telah ditetapkan dan sebagainya. Dan sebaliknya acuan kriteria ini biasanya dipergunakan untuk ujian praktek. Dengan adanya acuan norma atau kriteria, hasil yang sama yang didapat dari pengukuran atau penilaian akan dapat diinterpretasikan berbeda sesuai dengan acuan yang dipergunakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu al-takdir, dan dalam bahasa Indonesia yaitu penilaian. Evaluasi pendidikan dapat diartikan yaitu suatu bentuk penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Secara harfiah, para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai evaluasi. Yang pertama, menurut Wall and Gerald, bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan sebuah nilai dari sesuatu. Sedangkan evaluasi pendidikannya yaitu suatu bentuk tindakan proses penentuan penilaian pendidikan untuk mendapatkan mutu atau hasil-hasilnya. Pendapat kedua yaitu menurut Remayulus, bahwa evaluasi adalah suatu bentuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menetapkan keleluasaan pencapaian tujuan oleh individu. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Abdul Mujid dan Yusuf Muzakir, bahwa evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu menurut A. Haris Hermawan, bahwa evaluasi adalah penilaian. Nah, penilaian ini merupakan suatu proses yang ada hasilnya. Nah, hasilnya kemudian menjadi semacam parameter untuk mengetahui apakah seorang tersebut berhasil atau tidak. Sehingga evaluasi di sini sangatlah penting untuk menentukan kualitas pendidik. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai sebuah objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi juga didasarkan pada hasil pengamatan. Tujuan evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensian sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran secara luas ini bisa meliputi materi, media, metode, sumber ajar, dan sistem penilaian itu sendiri.
pada kali ini.